fadilah atau keutamaan tauhid apa? Hilang catatan, hilang ingatan. Apa? Iya. Enggak urut ya. Memberikan keamanan dunia akhirat. Mendatangkan hidayah juga dunia akhirat. Menjadi sebab bahagia, ya. Jadi orang itu nggak bisa bahagia kalau nggak ngerti tauhid. Orang bisa kaya raya tapi bahagia nggak? Bahagia itu beda dengan kaya raya. Dan kebanyakan orang mengira kalau kaya pasti bahagia. Tidak. Kalau syarat bahagia itu harus kaya, tentu Nabi Muhammad orang paling kaya. Nabi Muhammad nggak kaya-kaya amat. Bahkan pernah kaya gitu, langsung punya harta sejauh mata memandang gitu, di lembah gitu, harta semua rampasan perang. Tapi seketika itu lenyap, langsung dikasihkan kepada orang kafir. Karena memang bagi Nabi bahagia itu bukan pada harta, dan bahagia juga bukan pada popularitas. Anak muda sekarang cari populer banyak, bikin status aneh-aneh, bikin ngupload video aneh-aneh itu biar terkenal. Dikiranya kalau terkenal bahagia. Ada yang dengan kedudukan, makanya banyak kita lihat gambar-gambar dipasang di pohon-pohon tiang listrik, cari bahagia, ya, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin, dikiranya bahagia. Tidak, mereka salah semua. Banyak orang yang membahagiakan diri tapi membahagiakan jasad, fisik, sementara sumber kebahagiaan itu ruh. Mereka lupa untuk membahagiakan ruh. Kalau yang menyenangkan fisik, iya, misalnya kalau kita haus minum, maka kita lega. Kalau kita lapar makan, kita juga kenyang, enak, puas. Makan yang enak-enak, puas, senang. Itu memuaskan perut, memuaskan bibir, lidah, mulut, memuaskan mata, lihat pemandangan, lihat yang haram-haram, bahkan pikirannya itu bahagia. Hanya banyak orang yang lihat haram-haram karena apa? Ingin senang, ingin bahagia. Mendengarkan musik, mendengarkan ghibah gitu, dikiranya bahagia. Pokoknya semua dimanjakan, ya. Tempat wisata, kuliner, apa semua itu tempat hiburan, entertain yang ada di seputar kehidupan kita, ya. Makanya orang itu rata-rata prinsipnya itu siang nyari duit, malam nyari hiburan, weekend jalan-jalan. Jadi kapan menuntut ilmu? Hampir tidak ada, kecuali bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali orang menuntut ilmu. Mereka tidak membahagiakan ruh. Yang membuat ruh kita bahagia adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan ini yang dilupakan oleh mayoritas manusia. Enggak orang kafir doang. Orang kafir jelas. Ditambah orang Islam yang gayanya kafir. Dan itu banyak sekali. Ya, kalau orang Islam, gaya Islam adalah mengikuti Rasulullah SAW. Orang Islam betul-betul mencari surga, mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, terus sampai hari ini. Itu yang menjadi pedoman hidupnya. Tapi banyak orang Islam yang menjadi pedoman hidupnya adalah orang kafir. Coba gadis-gadis Indonesia itu membanggakan artis-artis Korea, mungkin Hollywood, Bollywood, apalah semua. Atlet-atlet juga menjadi figur, menjadi tokoh panutan, idola. Mereka tidak tahu kalau hidup ini sebentar, kemudian kita akan mati. Dan banyak yang temannya sudah mati, tapi tetap tidak mengambil pelajaran. Dikiranya akan bahagia kalau dia senang di dunia. Dan ini pikiran orang kafir, ya. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang kafir yang memiliki kebun yang luas, dia ragu dengan kiamat. Di Al-Kahfi disebutkan, ya, dua orang yang berdebat, yang satu punya kebun luas,
kemudian kawannya mengingatkan tentang amal kebaikan, dia mengatakan ma'adunu antaku masa apa anasa'ata qa'imah, ya, aku tidak kira kiamat itu akan tegak. Jadi orang yang ragu dengan kiamat itu bukan orang Islam, kafir. Cuma ragu kafir, apalagi yakin nggak ada kiamat, lebih kafir lagi. Masa ada kiamat, kafir. Ya, reinkarnasi, kafir, orang-orang kafir. Tapi dia kemudian apa? Berkata lagi, wala in ruditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapati yang lebih baik daripada ini. Tadi nggak percaya kiamat, habis itu tapi kalau dikembalikan berarti ragu, memang betul-betul ragu antara iya dan tidak gitu. Dan berpedoman dengan karena Allah sekarang memberi aku rizki yang melimpah ini, berarti Allah sayang sama aku, dan kalau nanti saya kembali pasti lebih baik lagi yang aku dapatkan. Begitu standar kebaikan menurut mereka adalah apa yang dilihat sekarang, dan itu mayoritas manusia begitu. Mayoritas manusia begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh dunia, ya. Ad-dunya mata', dan disebut dalam Quran mata'ul gurur, mata'un qalil, mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Dan mata itu sendiri artinya kesenangan yang berbatas waktu. Kiamat selesai. Bahkan nggak nunggu kiamat kubro, kiamat sugro, ya. Masing-masing kita akan kiamat, mati gitu, selesai. Apa yang bisa kita nikmati dari dunia kalau udah mati? Nggak ada. Ada orang mati belum sempat makan roti, istrinya menawarkan ini rotinya dimakan dulu, udah mati. Bisa nggak? Nggak bakal. Sudah mati selesai. Kalau udah mati selesai. Dan kalau sudah mati tinggal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan seumur hidupnya sejak balik. Dan kebanyakan manusia lalai di situ. Tidak peduli. Siang sibuk nyari duit, malam sibuk nyari hiburan, weekend jalan-jalan. Kapan menuntut ilmunya? Nggak peduli, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak peduli. Kadang-kadang diajak ngaji malas, kadang-kadang duduk di majelis ilmu dengerin, oh cuma begitu doang, bosan. Nah itulah manusia-manusia yang tidak tahu hidup itu untuk apa, dan itu mayoritas manusia. Allah katakan dalam Quran, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu artinya apa? Bodoh. Kebanyakan manusia bodoh, ini kata Allah, ya. Dan itu betul. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka hanya mengetahui dhahir dari ilmu dunia. Jadi ilmu dunia disebut dhahir. Dhahir itu kulit. Intinya mereka nggak tahu. Intinya itu ilmu akhirat, ilmu agama. Kebanyakan orang tidak tahu. Tapi kalau ditanya tentang politik, cerdas-cerdas ini, bapak-bapak ngerti. Ditanya tentang mode, tentang fashion, ini anak-anak muda tahu. Ditanya tentang teknologi, IT dan sebagainya, banyak yang pakar. Coba ditanya gimana akidah, gimana tauhid, udahlah, jangan bahas agama di sini. Itu ngelesnya gitu. Padahal dia nggak bisa jawab. Dia bilang sini bukan tempatnya bahas agama. Terus di mana? Situ di musola kecil situ. Terus kapan mau diskusi di situ juga? Kamu nggak pernah ke musola? Jadi begitu manusia, masya Allah, ya. Hidup untuk mengikuti nafsu dan membuntuti setan. Naudzubillah min dzalik. Padahal setan yad'u hizbahu, setan itu mengajak kelompoknya kemana? Ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia tidak sadar kalau hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini manusia terbagi 4, ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah bukan ibadah, dalam masalah sesembahan yang diibadahi, ya, berkaitan dengan yang diibadahi atau yang disembah. Manusia ada 4 macam. Yang pertama, golongan yang disebut dengan mulhid.
Kalau bahasa kita ateis. A itu tidak, teis itu Tuhan, tidak ada Tuhan. Maka mereka hidup nggak punya Tuhan. Tapi mau tidak mau manusia pasti menyembah. Jadi ketika bilang nggak ada Tuhan itu bohong. Manusia pasti menyembah. Kenapa manusia pasti menyembah? Karena manusia itu lemah. Yang namanya lemah pasti akan bersandar kepada sesuatu, dan bersandar pada sesuatu itu ibadah. Itu bentuk ibadah, tawakal namanya. Manusia pasti tawakal. Kalau nggak kepada Allah ya kepada dunia. Ada orang yang bertawakal kepada harta, ada yang bertawakal kepada akal, ada yang bertawakal kepada kawan-kawan, backing banyak, dia backingnya jenderal gitu, merasa aman, banyak. Ada juga yang bertawakal kepada keris, bertawakal kepada sihir dan lain sebagainya. Itu manusia pasti beribadah. Kalau nggak beribadah pada Allah, beribadah kepada selain Allah. Walaupun dia bilang nggak ada Tuhan, tetap saja dia menuhankan sesuatu. Ya, hakikatnya kaum ateis ini nggak ada, cuma bohong aja mereka bilang nggak ada Tuhan. Tetap akan menuhankan sesuatu. Kalau nggak menuhankan apapun, maka tetap ada satu Tuhan yang dia sembah. Apa itu? Saya bilang nggak ada, saya nggak nyembah siapapun. Akhirnya nyembah apa? Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Begitu, akhirnya ikut hawa nafsu. Jadi hidupnya ngikuti apa keinginannya dia, mood dia apa, selera dia apa, sudah. Itulah yang diikuti dalam hidup. Itu penyembah hawa nafsu, ateis. Yang kedua, panteis. Panteis itu penyembah banyak Tuhan. Nggak cukup satu. Jadi ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan panas, Tuhan dingin, Tuhan angin, Tuhan air, Tuhan udara, Tuhan macam-macam. Bahkan sampai hewan-hewan dijadikan Tuhan. Ada yang menyembah kobra, ada yang menyembah singa, ada yang menyembah sapi. Ini paling banyak sapi. Ada yang menyembah sampai batu, ya, batu akik, batu apa. Sampai ada yang menyembah pohon beringin, pohon cimplukan. Pokoknya entahlah macam-macam. Dan yang ya semuanya parah sebenarnya. Tapi ada yang parah dan aneh gitu. Di India ada orang yang menyembah kemaluan wanita. Betul-betul sujud di sungai gitu, sungai Gaga atau sungai di India. Ritualnya gitu, nyembah kemaluan wanita. Sudah betul-betul dungu. Dan tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah selain Allah. Nggak ada. Kebodohan paling bodoh, kedoliman paling dolim. Itulah syirik. Itu panteis. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan manusia yang beribadah kepada Allah tapi masih pakai perantara. Beribadah pada Allah tapi pakai perantara. Jadi nggak mau langsung. Kalau doa dia panggil dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, panggil dulu Husain, Ali, panggil dulu Idrus, siapalah saya nggak hafal, banyak. Panggil semua itu orang-orang mati itu. Ini orang-orang yang beribadah pada Allah tapi pakai perantara, dan inilah yang paling banyak dilakukan oleh musyrikin Quraisy jahiliyah yang dibasmi oleh Rasul. Ternyata Rasul basmi itu nggak ada gunanya hari ini disemarakan lagi oleh orang-orang yang ngaku pengikut Nabi. Makanya sulit sekali dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini dakwah yang nggak pernah habis, karena kaum musyrikin yang nggak pernah habis, nggak pernah basi dakwah tauhid itu. Kalau dakwah politik bentar lagi bisa basi. Dakwah tauhid itu selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena manusia itu penuh dengan kesyirikan, makin lama makin parah. Dulu orang musyrikin Quraisy, mereka hanya menyembah orang-orang soleh. Sekarang musyrikin sekarang dukun nggak sholat pun disembah. Dulu tadi saya sudah bilang, orang musyrikin Quraisy syiriknya cuma